Rekomendasi lauk makan malam di kala hujan, tempe sebia pes-pes. Hai guys, di video kali ini aku share kegiatan kembali, share kegiatan malam. Ini diawali dengan aku menampilkan videonya itu waktu hujan. Ini sekitar ba'da maghrib gitu ya. Hujan itu besar banget, sangat deras gitu guys. Malam-malam begini kalau hujan itu pasti dingin banget, dan enaknya itu pasti pengen itu makan yang anget-anget dan yang pedas-pedas. Kebetulan juga malam ini aku dan istri keluarga kecilku belum makan malam karena memang belum bikin lauknya. Biasanya itu bikin lauknya itu di sore hari gitu ya, tapi beberapa hari terakhir ini dan memang udah beberapa 1 bulanan ini sering banget kalau bikin lauknya itu di waktu malam, karena anak kami udah mulai aktif gitu ya. Jadi bener-bener istriku tuh harus quality time sama anak. Sebelum istriku bikin lauknya, nah sekarang istriku terlebih dahulu unboxing dulu. Ada beberapa sayuran yang udah dipetik tadi di kebun. Memang enak banget ya kalau kita punya kebun sendiri. Tapi kali ini tuh bukan kebun pribadi ya, tapi masih statusnya itu sebagai kebun kakak. Jadi ya nggak masalah ya selama itu saudara kandung sendiri. Jadi kita juga udah ada izin, disuruh aja datang ke kebun untuk petik sayuran. Sebenarnya pengen banget ya aku dan istri itu mau bikin vlog gitu, petik sayuran, tanam sayuran di kebun, tapi karena apalah daya kita itu kebanyakan waktunya itu di luar, bekerja di luar. Aku sebagai orang yang kerja di salah satu kantor sebagai karyawan gitu, dan istriku juga kerja sebagai seorang guru gitu. Jadi benar-benar kita itu punya waktu-waktu libur aja gitu ya untuk misalkan kita pengen main ke kebun. Dan mimpi banget punya rumah di kebun, terus halamannya itu adalah halaman persawahan. Nanti aku dan istri itu mau tanam berbagai macam sayuran gitu guys. Terus didesain-desain seperti itu biar lebih nyaman aja. Ngebayanginnya gitu kayak ngeliat-liat di gambar, ngeliat-ngeliat di sosial media gitu. Terus ada di area perkebunan, ada rumah, terus halamannya itu tanamannya itu ditata, dirapiin gitu. Tidak hanya tanaman-tanaman hias, tapi memang itu berbagai jenis sayuran. Ngebayanginnya itu pas lagi butuh sayuran, mau bikin lauk apa gitu ya, tinggal petik aja. Kayak yang ini nih guys ya. Saat ini istriku lagi bersihin cabai hijau ini karena rencananya malam ini mau buat sebia pes-pes. Sebia pes-pes itu bahasa Lombok ya, yang kalau diartikan secara harfiahnya itu sebia itu adalah cabai, pes-pes itu adalah geprek alias cabai geprek. Ada juga di lain desa itu menyebutnya itu sebagai banteng nganga, yang mungkin juga dikenal juga sebagai cabai setan. Setelah istriku bersihin semuanya, sekarang waktunya itu digeprek. Tapi sayang banget ya, kita nggak ngegeprek, tapi kita cuma pakai blender aja. Rencananya sih sebenarnya itu harus digeprek ya, tapi karena emang kondisi aja pengen butuh cepet gitu, karena memang kita juga punya anak kecil yang masih butuh digendong dan sebagainya, takutnya panas gitu. Ya udah deh, nggak apa-apa pakai blender aja. Dan ngeblendernya itu pun harusnya kasar ya, tapi salah aja, tadinya itu agak lembutan begitu. Dan sekarang lagi nyiapin bumbu yang lainnya ya. Ada garam, ada terasi, ada kemiri, dan juga ada bawang putihnya, diulek-ulek aja jadi satu. Sebenarnya juga sih tadi itu harusnya nih cabai itu harus diulek-ulek seperti ini dan agak kasar gitu ya. Tapi yang udah aku jelasin sebelumnya itu kenapa harus pakai blender nggak masalah juga. Dan sekarang kita tambahinnya itu bawang merah ya, karena kalau nggak ada bawang merahnya kurang sedap aja gitu rasanya. Dan ternyata aku baru tahu ya, ternyata bikin sebia pes-pes atau cabai geprek ini itu aku pikirnya itu diulek-ulek jadi satu sejak awal gini ya, tapi ternyata enggak. Banyak banget deh aku tuh taunya sekarang setelah menikah. Dulunya itu aku taunya ya udah tinggal dimenukan saja gitu sama ibu dan kakak. Ya alhamdulillah aja aku jadi banyak tahu sekarang. Nah, cabai yang udah digeprek atau di blender tadi itu dicuci terlebih dahulu. Kalau masalah ini itu adalah pilihan ya, mau dicuci atau enggak. Kenapa kita mesti cuci? Biar kita ngurangin kepedesannya itu guys. Tapi kalau misalkan kita benar-benar ekstra banget pedesnya itu tanpa harus dicuci. Karena memang kita masih punya bayi kecil dan ada ibu juga udah lansia gitu. Jadinya takutnya itu kepedesan banget ya, nggak apa-apa deh dicuci aja. Kalau jujur sih aku pribadi pengennya nggak usah dicuci ya, karena aku adalah salah satu orang yang pencinta pedas. Nah sekarang lagi bikin santannya ya. Lagi-lagi aku bilang bahwa kita adalah sekeluarga yang suka banget sama santan manual, yang aku sebut seperti itu saja. Karena memang jarang banget dan mungkin hampir nggak pernah kita pakai santan instan gitu guys. Ayo nih, siapa di antara kalian yang suka banget memakai dua-duanya, mau santan instan ataupun santan yang manual seperti ini?
Kira-kira yang lebih mantap, enak rasanya itu yang mana ya? Yang instan apa yang seperti ini? Komen di bawah ya. Aku nanya seperti ini karena memang harus jujur ya, kita itu kalau bikin santan itu yang harus kupas kelapa dulu. Bikin santannya udah selesai ya, tadinya bumbu yang udah diulek itu dimasukkan ke wajan. Sampai posisi yang sekarang ada yang masih ingat nggak bumbu apa aja yang diulek tadi itu? Atau mungkin ada di antara kalian yang pengen nambahin, yang pengen nyaranin mestinya pakai bumbu apa aja? Boleh komen di bawah ya. Khususnya orang-orang Lombok nih yang mungkin suka banget dan familiar banget sama yang namanya sebiak pes-pes atau banteng nganga ini. Karena kita juga masih banyak belajar ya, jadi tidak mesti apa yang kita tampilkan itu menjadi yang terbaik yang bisa kalian tiru. Kita juga masih belajar juga dari kalian ya. Nyalakan kompor kalau santannya udah siap di wajan ya, lalu kemudian masukkan cabai gepreknya tadi itu tanpa harus menunggu santannya itu mendidih guys. Setelah dimasukkan cabai gepreknya itu ya, tak lupa juga harus tetap diaduk-aduk aja sampai benar-benar mendidih. Jangan dibiarkan ya biar santannya itu nggak rusak. Sementara aku yang ulek-ulek santannya di wajan tadi itu ya, dan ini istriku lagi potong-potong tempenya. Merupakan salah satu perpaduan yang pas ya, cabai geprek ini atau sebiak pes-pes ini kalau pakai tempe. Bisa juga pakai tahu, bisa juga pakai ikan teri, yang lainnya juga boleh ya. Tapi yang pas banget menurut aku itu bisa pakai tempe sama ikan teri. Itu cocok banget perpaduannya antara cabai geprek dengan tempe ataupun ikan teri, atau mungkin ada namanya ikan pajar gitu ya kalau di Lombok. Tempenya dipotong dadu-dadu aja ya, jangan terlalu kecil-kecil dan juga jangan terlalu besar. Ternyata tempe itu kalau misalkan berbeda potongannya rasanya juga mempengaruhi ya menurut aku. Coba deh kalian perhatikan. Misalkan potongnya dadu-dadu, potongnya tipis-tipis, atau mungkin potongnya terlalu besar, ternyata itu mempengaruhi rasa juga ya. Kalau udah dipotong semuanya, sekarang tempenya itu dimasukkan ke dalam santan yang udah mendidih ya, jangan sebelum mendidih. Jadi usahakan waktu mendidih aja dimasukkannya. Dan sebenarnya ini tuh harus digoreng terlebih dahulu, goreng setengah matang gitu. Tapi karena memang ini keburu udah malam banget, dan karena kayaknya kita tuh lapar banget gitu ya, makanya itu nggak apa-apa deh tanpa harus digoreng. Lebih mantapnya itu harus digoreng ya. Buat kalian yang mungkin pengen coba nantinya, kalian goreng aja deh terlebih dahulu, jangan dibiarkan langsung masuk aja. Nah sekarang tadinya itu sebelum aku memasukkan biji-bijian ini, tadi istriku itu memasukkan ikan pajar yang aku sebut tadi itu ya. Nah kalau yang ini itu istriku lagi memasukkan biji komak guys. Biji komaknya itu direndam dan dimasak terlebih dahulu. Kalau biji komaknya itu keras ya, biar lembut aja gitu, dimasukkan ke dalam adonan santan cabai geprek ini. Dan yang terakhir sekarang kurang lengkap rasanya tanpa harus ditambahkan daun kemangi, karena ini sebagai penyedap rasa, penyedap aroma, dan penikmat selera makan. Ngomong-ngomong tentang daun kemangi, banyak banget ya manfaatnya. Kalian bisa searching di Google aja tuh daun kemangi itu manfaatnya apa aja. Sebisa mungkin kalian itu harus bisa ya pakai daun kemangi. Buat kalian yang nggak bisa dipaksakan juga. Tapi kalau aku sih suka banget ya sama daun kemangi. Setelah ngerasa cukup memasukkan daun kemanginya ya, lalu tinggal diaduk-aduk aja seperti ini, tunggu matang guys. Ini adalah rekomendasi buat kalian yang pengen lauk yang mantap ketika di kala hujan. Aku rekomendasikan ke kalian pakai lauk yang ini aja ya. Oke guys, segitu dulu ya video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta tekan loncengnya biar selalu dapat notifikasi video terbaru dari aku. Terima kasih sudah menonton, see you next video.